Lebaran akan segera tiba, momen silaturahmi juga akan segera tiba. Akankah Lebaran yang akan berlangsung beberapa hari lagi ini insya Allah pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 kita juga akan melihat sebuah kejutan. Ada silaturahmi yang terjadi antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Prabowo Subianto. Walaupun sudah disampaikan tadi sepertinya Ibu Megawati juga akan meminta kepada Mbak Puan untuk bertemu terlebih dahulu dan menjembatani. Sebelum nanti kedua sosok besar tokoh ini kemudian bisa bertemu atau juga berhadapan langsung. Nah, kita akan perdalam mengenai hal ini. Silaturahmi ini rencananya kapan akan dimulai dan apa yang menjadi pokok pembahasan dan akankah kemungkinan ini menjadi salah satu contoh rencana Pak Prabowo untuk bisa merangkul semua kontestan dalam pemilu 2024 walaupun bukan termasuk koalisinya. Kita akan berbincang-bincang, sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman yang juga akan mewakili memberikan pandangan selaku perwakilan dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Habib. Baik, Mas Adi Praitno selaku pengamat politik juga sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring Mas Arya Bima. Sepertinya kami masih coba menghubungi Mas Bimo terlebih dahulu. Nanti Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepertinya sudah terhubung Mas Bimo. Selamat malam. Baik, Mas Bimo. Ya, langsung saja kita mulai dari Mas Bimo dulu deh buat bagi-bagi cerita. Ini rencananya seperti apa Mas Bimo? Kapan akan bertemu? Mbak Puan kapan akan bertemu dan juga menghadap kepada Pak Prabowo Subianto? Begini, kalau saya melihat keajegan dari Ibu Mega ya, Ibu Ketum, itu dalam soal bertemu, itu tidak bisa didikte oleh keadaan atau didesak orang lain. Saya melihat seperti itu. Ya. Memang tidak bisa didikte. Ibu itu punya perhitungan. Ya. Oke. Ibu tidak bisa didesak, harus ketemu. Harus tidak ketemu, tidak bisa. Betul. Jadi Ibu Mega itu punya perhitungan yang cermat. Perlu tidaknya bertemu dengan Pak Prabowo. Oke. Mas Bimo, apa yang dan kalaupun perlu, kapan waktunya, ya, itu jangan di framing, jangan dikerangkakan itu. Kan ini ditebak-tebak gitu, dikerangkakan setelah keputusan MK atau dalam konteks akan membangun koalisi atau kerjasama, nggak bisa. Ya, Ibu tahu persis timing kapan harus bertemu dan itu tidak bisa dikerangkakan. Karena saya melihat tipe Ibu Ketua ini bukan orang atau tipe pemimpin yang bisa ditentukan. Ya. Baik, Mas Bimo. Dialah yang menentukan. Itulah karakter Bu Mega ya. Ibu Mega. Baik, Mas Bimo, kami pahami betul hal seperti itu. Tidak bisa didikte, tidak bisa diminta disuruh, apalagi di framing oleh masyarakat. Cuma kan gini Mas Bimo, ini kan mau Lebaran. Lebaran ini kan identik dengan saling bermaafan, saling bertemu, saling silaturahmi. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu yang menjadi tebakan-tebakan masyarakat. Jangan-jangan pas momen Lebaran nih kemudian bertemu. Seperti itu Mas Bimo. Betul, Ibu Mega dan Pak Prabowo ini tidak ada persoalan pribadi. Persahabatan pribadi Pak Prabowo dan Ibu Mega ini sangat dekat. Chemistry beliau berdua itu sampai kesukaan makanan Pak Prabowo itu apa, Ibu Mega tahu. Dan Pak Prabowo juga suka itu kalau yang kesukaannya itu yang masak Ibu Mega sendiri. Baik. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo dan Ibu Mega itu tidak ada persoalan pribadi. Tapi ini kan bukan hanya Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Betul. Dan ini Ketua Umum Partai Gerindra. Ini adalah calon presiden yang kemarin kontestasi diunggulkan oleh KPU. Dan Ibu Mega mempunyai calon Pak Ganjar Pranowo yang juga berkontestasi dengan Pak Prabowo yang saat ini masih dalam proses persoalan di MK. Saya kira itu yang menurut saya tidak bisa dibikin kerangka. Ya. Baik. Apakah mungkin sudah MK? Ya. Tapi bukan berarti hasil keputusan MK itu menentukan keputusan Bu Mega. Misalnya begitu loh. Baik. Ini yang saya kira saya melihat keajegan seorang Ibu Mega. Kalau dasar keputusan MK itu dijadikan kerangka untuk pertemuan, saya kira kayak kita ngenteni keluarga telurnya babon si blorok orang Jawa bilang. Jadi tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikait-kaitkan, keterkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya dalam konteks kepentingan politik, apalagi kalau bagi-bagi kekuasaan atau masuk koalisi dan tidak koalisi. Itu yang menurut saya penting dicermati kalau Ibu dan
Ibu Mega dan Pak Prabowo beberapa kali peristiwa tidak ada persoalan pribadi. Ya, kalau baik. kita lihat lagu My Way itu lagu Mega. Oke, My Way, saya tahu betul lagi itu. Baik, Mas Bimo, ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan, tapi mungkin Mas Bimo nanti bisa jelaskan setelah jeda. Kalau memang antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, chemistry-nya sudah ketemu, sangat nyambung. Bahkan satu sama lain saling pengertian, saling tahu apa yang menjadi kesukaan satu sama lain. Tapi kenapa untuk pertemuan ini kok Bu Mega menyuruh Mbak Puan dulu untuk ketemu? Kok nggak langsung Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo? Nanti ya bisa diberikan keterangannya Mas Bimo, tapi setelah jeda Bang Habib juga bisa berikan pandangan. Mas Adi juga kira-kira apa yang terjadi kalau kemudian kedua sosok besar ini bertemu. Kami akan bahas selanjutnya setelah jeda berikut ini.